Ya, ini adalah video kedua kita selama berada di rumah sakit. Jadi saya masuk ke sini tuh hari Selasa, sekarang sudah hari Kamis. Masuk malam ketiga nih ya. Ya, malam ketiga. Besok Jumat ya, kalau tidak salah. Besok Jumat ya. Jadi kondisi kita di rumah sakit. Saya nggak tahu juga ya. Tadinya masuk itu keluhannya adalah ada sakit di bagian pinggang, bagian bawah. Kemudian sudah dikasih obat, sudah membaik. Tapi semalam itu kita rasa demam, ya. Demam, kemudian flu, ya. Sampai sekarang masih agak sedikit terasa. Jadi nggak tahu kenapa ya, gitu. Sekarang jadi akhirnya pengobatannya sudah sedikit lagi berbeda ya. Jadi tidak hanya mengobati sakit yang kemarin itu, ada di bagian belakang, tapi juga terpaksa harus mengobati demam sama flu-nya. Jadi kemarin itu kita sudah ngecek darah, jadi diambil darah sini. Banyak juga yang diambil tuh berapa cc. Terus habis itu sudah ronsen juga, hasilnya ada di sini. Kemudian PCR. Ada PCR juga tadi siang untuk memastikan kalau flu atau gejala demam ini apa gitu. Karena pagi-pagi tadi tuh ada dokter muda yang masuk untuk memeriksa kondisi. Dia kasih tahu kalau sekarang kita masih berada dalam suasana COVID dan sepertinya lagi ada peningkatan gitu ya. Peningkatan mungkin ya, peningkatan jumlah positif gitu ya. Nah, rumah sakit ini, RSUD ini, Hasan Basri ini adalah rumah sakit penampung, rumah sakit resmi pemerintah yang menampung para pasien COVID. Waktu tahun kemarin COVID-nya lagi naik-naik itu, rumah sakit ini penuh sampai tidak ada tempat. Bahkan sempat viral itu para pasien COVID main bola di dalam rumah sakit ini. Nah, ruangan yang saya tinggal ini adalah ruang isolasi, salah satu ruangan isolasi yang dulunya ditempati oleh para pasien COVID. Jadi ini peralatan nih tahun 20 tempat tidur ini, terus ada lemari di sebelah itu adalah peralatan pengadaan 2020, tertulis di situ COVID-19. Jadi ya tadi dokter masuk pagi-pagi. Setelah dokter muda itu masuk, kemudian dokter yang syaraf yang periksa saya itu masuk. Nah ternyata kalau dokter-dokter itu dua kali mereka masuk di ruangan tuh, mereka tidak banyak menyampaikan hal-hal apa gitu ya. Masuk terus saya disuruh ngangkat kaki kanan kiri. Setelah itu dia tanya sakit nggak, saya bilang nggak. Bikin lagi sakit nggak, nah, langsung pergi. Jadi saya pikir kok cuma begini ya pemeriksaannya, atau cuma begini penanganannya gitu. Jadi sudah 2 hari tuh begitu tuh. Dokternya datang sekitar jam 9 lebih. Terus dia ngecek itu aja. Terus tanya lagi, gimana kondisi, rasanya udah gimana? Saya bilang udah agak baikan. Nah itu aja. Terus tadi pagi tuh saya kasih tau kalau lagi mau demam gitu ya, sama flu. Saya tanya juga, tadinya kan saya datang dengan keluhan lain, saya di rumah sakit malah ada demam, rasa demam sama flu, gimana ya? Saya cuma disuruh pakai masker karena katanya di sini lagi
ya ada wabah gitu, jadi pandemi gitu, jadi pakai masker. Tuh, masker itu kalau tidur nggak bisa bernafas, jadi ya saya lebih banyak buka masker di sini. Maskernya banyak nih, saya bawa masker, tapi seperlunya ya saya pakai gitu. Nah jadi saya bingung juga nih, gimana kita mau tahu kalau apa yang sakit yang kita rasa nih masalahnya apa gitu ya, penyebab sakitnya apa, terus habis itu solusinya apa, atau apa yang mesti kita lakukan biar kita tidak sakit lagi, atau gimana penanganannya biar cepat sembuh ya gitu. Itu hampir nggak ada jawaban, karena dokternya datang cepat langsung pergi, tidak sampai 1 menit loh kalau dokter itu masuk ke ruangan. Ya itu mungkin juga karena ya mungkin dokter sudah punya pengalaman ya menangani para pasien, jadi dia cukup bertanya, dia sudah punya feeling kira-kira ini yang harus dilakukan, ya, udah selesai pergi dia. Nah tapi kita yang pasien itu jadi penasaran, sebenarnya kita ini sakit apa gitu, gimana bisa cepat sembuh. Nah, saya itu pingin cepat pulang, tapi tidak ada respon gitu ya. Jadi selama di sini tuh ada 3 yang diperiksa. Pertama rongsengnya, kemudian ambil sampel darah, kemudian PCR. Hasil rongseng, dokter udah lihat, dia kasih tahu ke saya, rongsengnya aman, kondisi bapak, tulang belakang apa segala aman, tidak ada cedera, tidak segala macam. Saya alhamdulillah baik. Tapi saya bingung, aman tapi kenapa sakit gitu ya. Berarti mungkin ada sesuatu yang salah di urat, saraf atau apa gitu. Saya kurang mengerti bahasa medis gitu ya. Jadi tapi sejauh ini saya sudah dengan obat yang dikasih sama dokter ini aja, infus masih ada, itu udah ya 90% sekian aman lah. Yang saya rasakan tuh udah pulih lah gitu. Ya, saya pengen cepat pulang juga. Tapi yang saya penasaran, sekian persen yang belum pulih itu apa gitu ya, apa yang menjadi penyebab sehingga masih sakit gitu ya. Dan sebenarnya sakit yang saya rasakan pada saat di gym itu sakit sekali, dan terasa seperti sesuatu yang renggang atau apa gitu, bergeser atau apa gitu. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan dari dokter mengenai kenapa bisa seperti itu. Jadi ya penasaran juga sih, meskipun sebenarnya dari pengobatan atau terapinya juga apa ya, paling disuruh angkat kaki kanan kiri, tengkorak, angkat kaki kanan, ya itu aja sih terapinya. Tapi saya lihat kayaknya 100% dari kesembuhan itu mungkin dari obat yang mereka kasih gitu. Tapi saya penasaran tuh sebenarnya apa yang menjadi penyebab sakit, meskipun hasil rongseng menyatakan baik-baik saja. Jadi itu hasil rongsengnya ya. Kemudian yang kedua, sampel darahnya itu ternyata banyak, yang dia ambil berapa cc, botol segini itu hampir penuh. Terus mereka ngambil, terus tadi saya dikasih tahu kalau darahnya aman, tidak ada gangguan apapun. Jadi bentar, ya udah terima kasih. Jadi darah juga aman, alhamdulillah sehat gitu. Nah PCR nih, saya dikasih tahu PCR hari ini selesai, nanti besok dites lagi sekali. Waduh, kalau dites besok sekali berarti besok saya belum bisa pulang, saya harus nunggu lagi gitu. Nah saya tanya hasilnya nanti berapa jam itu bisa ketahuan hasil. Mereka bilang jam 10 ngambil, jadi mungkin sekitar jam 2an lah, lepas zuhur. Nah saya dikasih tahu lepas zuhur tuh, Pak PCR-nya negatif. Wah alhamdulillah, berarti 3-3-nya aman. Aman, jadi ya aman lah gitu. Nah yang jadi masalah sekarang adalah demamnya nggak hilang,
demamnya sudah menurun, agak menurun, tapi flu. Ini penyebabnya apa ya? Saya nggak tahu. Apa di ruangan ini sebenarnya ada AC, saya nggak pakai AC aja, saya matiin dari mulai pertama masuk. Saya nggak tahu apa jendelanya ini masuk angin dari sini waktu tidur semalam, nggak tahu juga. Jadi saya, wah kenapa ya tiba-tiba demam sama flu? Atau kita berada di satu lingkungan yang di sebelahnya juga ada banyak pasien yang sakit, jadi kita ya namanya juga udara kan pengap kemana-mana, ya tahu juga ya. Tapi saya udah coba terapi menggunakan ada obat herbal yang itu kalau dihirup sama lebih sedikit pedis dari minyak kayu putih. Itu direbus dulu air matang, air mendidih, habis itu ditaruh dulu sedikit, didiamin gitu, nanti udah agak sedikit berapa menit gitu, baru herbal itu ditetes cuma berapa ya, 1 tetes saja. Nah itu udah langsung dihirup, tapi kepala ditutup selimut ini, kita tutup semua, jadi hirup panas pedis itu masuk ke tenggorokan, masuk ke hidung, tapi matanya ditutup karena pedih. Nah itu tadi pagi kita sudah coba bikin dan banyak sekali lendir yang keluar gitu ya, agak lega sedikit. Nah habis ini saya coba mau bikin lagi. Jadi saya selain dari dokter itu juga yang saya pakai. Tadi saya minta dikasih obat demam, tapi nggak dikasih juga sama dokter. Dokter bilang jangan terlalu banyak minum obat, jadi saya cuma diukur nadi sama ini pengukur suhu, suruh taruh aja sini. Jadi mereka bilang itu masih dalam batas normal, jadi tidak perlu minum obat. Tapi ya saya harus berusaha juga untuk cari jalan gimana itu biar demamnya cepat turun. Jadi ya saya pakai obat juga sih sebenarnya supaya demamnya cepat turun. Jadi ini udah malam ketiga sekarang nih di rumah sakit, tapi alhamdulillah kondisi ya lebih 89% baik-baik saja, insyaallah. Mudah-mudahan, saya tadi sudah bilang ke perawatnya, penjaganya, kalau bisa besok pulang supaya istirahat di rumah. Sekarang saya tidak bisa banyak beraktivitas karena masih ada ini virus. Ya saya maunya sih ini cepat dilepas supaya saya bisa beraktivitas normal. Mungkin saya bisa jalan, lari, atau olahraga lain. Karena ya itu juga supaya ada aktivitas fisik, supaya mungkin keluar keringat dan lain sebagainya, supaya badan terasa agak lebih ringan. Tapi menurut perawat di sini ini nggak bisa dilepas karena ada beberapa obat suntik yang suntiknya lewat ini. Kalau dulu kan suntiknya di sini, sekarang udah lihat sini. Jadi obat-obat itu banyak kasih lihat sini. Jadi saya merasa saya baik-baik saja, tidak letih, loyo ya, enggak. Stamina bagus. Ya cuma itu tadi, mungkin alasannya itu biar obat bisa disuntik ke sini. Jadi selama saya di rumah sakit ini, saya mempelajari, mengamati, melihat situasinya, terutama mengenai kira-kira berapa lama kita menginap di rumah sakit kalau disuruh menginap gitu. Jadi feeling saya awalnya masuk ke sini itu waktu disuruh hari pertama penama itu, mungkin hari ini masuk, besok bisa pulang, atau paling lama lusa. Jadi cuma 2 malam gitu. Ternyata tidak. Jadi hari pertama kita disuruh masuk, terus hari kedua itu ada tindakan medis, seperti kita disuruh ronsen, diambil darah segala macam. Kemudian nanti besoknya lagi hari ketiga, baru dokter datang.
hari kedua datang, tapi dia malah cuma tanya keadaan apa saja. Jadi di hari ketiga itu baru dokternya periksa berdasarkan hasil itu tadi, ronsen, sampel darah dan lain sebagainya itu. Nah, di hari ketiga itu baru kalau misalnya kondisi kita baik-baik saya pulih begitu, itu baru dokter bisa mengambil keputusan. Saya itu dokter tidak suruh pulang, dokter malah suruh swab PCR. Terpaksa saya tidak jadi pulang, di PCR lagi. Nah, setelah PCR hasilnya keluar tadi, dokternya juga belum tahu karena itu yang dikasih tahu perawat. Jadi besok baru dokter datang. Artinya saya 3 malam di sini, 4 hari besok. Nah, besok itu kalau dokternya bilang boleh pulang, baru pulang. Kalau tidak berarti saya tambah lagi 1 malam. Jadi keluarnya mungkin hari Sabtu, 4 malam 5 hari. Lama itu, lama. Jadi ya mau bagaimana lagi, kita ikut aja saran dokter. Terus kita di rumah sakit itu ternyata kita mengalami kondisi-kondisi tertentu yang tidak diduga. Di ruangan sebelah itu ada pasien, mungkin seumuran saya atau sedikit lebih tua, nggak tahu sakitnya apa, nangis, teriak-teriak nangis dari tadi. Ya saya kasihan juga, entah sakitnya apa. Ya mudah-mudahan dia juga cepat sembuh, cepat pulih ya, mudah-mudahan. Karena saya lihat keluarganya juga banyak yang datang jenguk, entah sakitnya. Terus ya saya terima kasih juga yang sudah datang, ada Holis sama Ketua Hikmat udah datang di sini, ada Ihsan yang masih terus teman saya di sini, ada Ira juga. Iya, saya larang datang ke sini hari ini. Kenapa saya larang? Karena saya mengalami gejala demam dan flu, dan saya nggak bagus kalau dia kesini, jadi dia tidak kesini. Nah, untuk yang mau jenguk, wah terima kasih sekali atensinya, tapi mungkin jangan dulu gitu ya. Jangan dulu, pokoknya kirim doa saja supaya kita sehat-sehat. Saya juga doakan teman-teman keluarga semua supaya sehat-sehat saja, tapi jangan dulu kesini. Karena situasi rumah sakit nih, aduh ya, apalagi rumah sakit umum, rumah sakit yang pernah menjadi pusat penampung semua pasien COVID. Oke. Jadi harapan saya sih insyaallah kita cepat sembuh dan cepat kembali beraktivitas, karena saya pekerjaannya banyak sekali. Saya sudah bilang di video yang kemarin, kuliah saya terbengkalai. Malu saya karena kuliahnya nggak beres-beres. Terus yang kedua, pekerjaan saya di kantor banyak sekali. Jadi saya harus selesaikan, dan bagaimanapun kondisi kita, pengabdian ya untuk pekerjaan itu sesuatu yang harus diutamakan. Dan saya terima kasih kepada seluruh teman-teman di kantor UPBJJ unit program belajar Universitas Terbuka UPJ Ternate, kepada Pak Direktur ya yang selalu tanya kabar, kemudian teman-teman semua yang lain yang selalu tanya kabar di grup ya insyaallah kita semuanya sehat-sehat, kita semua bekerja dengan baik supaya UTI tetap jaya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau daftar kuliah, daftarlah di Universitas Terbuka ya. Kita itu kampus negeri loh, Universitas Terbuka. Kita itu punya 39 kantor unit di seluruh Indonesia. Kita tuh punya alumni lebih dari 1 juta alumni. Kita punya mahasiswa itu kisaran hampir 400.000 yang sedang aktif kuliah. Program studinya itu akreditasi A dan B. Ini promo nih ya, promo nih. Kita punya lebih dari 30 program sarjana S1, kemudian 7 program pasca sarjana yang tatap muka maupun online, dan 2 program doktor ilmu manajemen dan ilmu administrasi publik.
Jadi silahkan daftar. Ya, kampus negeri PTN, penyelenggara pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Kita kuliahnya canggih, online sekarang. Daftarnya online, kuliahnya juga bisa online. Itu aja videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.